Assalamualaikum, selamat datang di room Kang Ali bersama saya seperti biasa, Kang Ali. Akhirnya bisa upload video lagi ya setelah hampir 2 tahun tidak upload video ya. Upload terakhir video ya ini, Juni tahun 2024 berarti ya hampir 2 tahun lah. Karena kesibukan pekerjaan, mengurus keluarga, jadi jarang upload video. Ya mohon dimaafkan lah. Nah, tapi walaupun jarang upload video ya tetap saya sinau belajar dunia teknologi terbaru. Ya, mungkin walaupun nggak ada yang nanya lah, nggak apa-apa lah. Oke, di video kali ini saya akan membahas kerentanan Dirty Frag yang mengguncang ya. Mengguncang ya, istilahnya kalau Jawanya ya geger geden lah. Ya, celah keamanan Dirty Frag ini hampir membuat atau mengguncang lah hampir seluruh distro Linux yang ada saat ini. Karena kebetulan saya juga Ubuntu lovers ya. Sempat kaget munculnya celah keamanan Dirty Frag ini. Ya, selain membahas apa itu Dirty Frag, saya juga akan mengedemokan exploit dari vulnerability Dirty Frag ini di server Linux Ubuntu terbaru ya versi 26.04. Oke, tidak perlu lama-lama, langsung saja videonya. Ya, dalam 2 minggu terakhir dunia Linux terdapat setidaknya 3 kerentanan LPA ya, Local Privilege Escalation yang bersifat universal. Mulai dari yang pertama CVE 2026-31431 ini vulnerability copy file ya, sama juga di kernel Linux. Terus yang kedua ini CVE 2026-43284. Selanjutnya CVE 2026-43500. Nah, dua CVE inilah yang menjadi celah keamanan Dirty Frag ya. Semua juga saya sudah posting atau tulis ya di infosec.punggawa, mulai dari vulnerability copy file, terus Dirty Frag, dua CVE ini ya, mulai CVE 2026-43284 dan CVE 2026-4350. Banyak sekali mungkin apa ya, penjelasan atau keterangan mengenai Dirty Frag ini ya. Contoh saya ambil juga di panlegend.ai, ada juga di sysdig.com dan website yang lain sebagainya. Tapi kali ini saya akan membahas Dirty Frag di website panlegend.ai ini ya, karena lebih lengkap mungkin ya. Untuk Dirty Frag ini kenapa rame ya, karena berhasil mengeksploit hampir seluruh distro Linux yang ada saat ini ya, mulai dari Ubuntu, CentOS, Fedora, dan lainnya ya. Kerentanan ini bukan sekedar bug biasa, melainkan sebuah bug vulnerability class ya, yang dirancang untuk mengeksploit dua celah keamanan berbeda secara berantai, ibaratnya dua CVE digabung menjadi satu lah. Nah, ini memungkinkan attacker yang hanya mengakses user biasa bisa menaikkan hak aksesnya ke root di Linux ya, atau Linux server ataupun desktop ya untuk saat ini. Nah, Dirty Frag ini adalah kombinasi dua vulnerability yang seperti saya sebutkan tadi ya, CVE 43284 dan CVE 43500 tahun 2026. Keduanya berada di dalam kernel Linux, tepatnya di subsystem ya, di ESP dan juga di RxRPC ya. Di sini keterangannya banyak di sebentar. Nah, di ESP, Frag ESP dan juga di the RxRPC ini ya. Kalau mau jelasnya bisa bukan, untuk linknya nanti saya taruh di link deskripsi ya, kalau mau baca langsung. Nah, untuk Dirty Frag ini yang pertama ini vulnerability atau CVE
2026-43284 ini menyerang di ESP ya. ESP ini modul XFRM, contohnya ESP4, ESP6 yang biasa digunakan untuk IPsec ya. Terus yang kedua ini CVE 2026-43500 RxRPC. Ini digunakan pada modul untuk mengkomunikasikan RxRPC ya. Contohnya mungkin nanti saya share. Nah, ESP ini ya ibaratnya komponen enkripsi dan keamanan jaringan di Linux. Terus RxRPC ini protokol RPC untuk komunikasi jaringan ya. Nah, kedua bug ini memungkinkan attacker untuk melakukan package ya. Package write yaitu menulis ke memori kernel tanpa mekanisme rest condition, artinya tidak perlu brute force lah untuk mendapatkan exploit ini. Jadi kalau mau tahu ASP ya langsung ke tanya, mungkin namanya sekarang zamannya AI, bisa langsung nanya IPsec, apa itu IPsec. Ini adalah modul kernel mengenkripsi autentikasi data dalam jaringan. Itu apa itu RxRPC. Di protokol teknis komunikasi antar proses yang mungkin sebuah program untuk meminta layanan dan menjalankan prosedur. Jadi saya sudah buat juga terang di gambar sederhana, inilah diagram flow Dirty Frag ya. Oke, lanjut untuk Dirty Frag ini kita ke gambar ini saja ya. Di diagram yang ada di website. Nah, di diagram ini kita bisa lihat bagaimana data user yang masuk, data dari user masuk ke pipe, lalu tanpa copy langsung masuk ke network buffer menggunakan MSG splice spikes di sini. Terus, nah masalahnya terjadi saat data proses ini diproses oleh ESP di kernel, yang seharusnya kernel membuat copy baru, tapi di sini tidak. Untuk ESP ini ke save copy, harusnya ke save copy ya langsung. Nah, akibatnya ya proses decrypt menulis langsung ke memori yang masih share, masih share yaitu package dari file ya, bisa langsung nulis langsung ke memori lah intinya. Nah, dari vulnerability ini atau terjadi ya karena file yang seharusnya read only sekarang bisa dimodifikasi oleh attacker dari ESP decrypt ini, langsung bisa dimodifikasi oleh penyerang di sini langsung ya. Ini celah keamanan dari Dirty Frag ini. Nah, di CVE 2026 ini contoh saya sudah buatkan juga diagram frag exploit flow-nya. Nah, di CVE ini kernel tidak menerapkan copy on write dengan benar. Nah, berarti di sini data dari package bisa dimodifikasi langsung, bahkan jika file tersebut read only ya, seperti yang gambar di diagram website ini. Lalu untuk CVE 2026-43500 ini ya, bagian RxRPC ini memungkinkan attacker mengontrol alur komunikasi dan memory handling ya. Kemudian di layar ESP 2026-43284 ini yang menjadi inti lah, ibaratnya menjadi inti dari vulnerability, yaitu kegagalan mekanisme copy on write. Nih ibaratnya gagal di sini, langsung dimanipulasi oleh attacker manfaatkan CVE dari ESP ini. Nah, lanjut disinilah, nah setelah dapatkan write ke package yang akhirnya memungkinkan lah ibaratnya memodifikasi contoh binary seperti USR binsu, atau kita biasanya kalau di Linux masuk ke access root ya, komennya atau perintahnya ya sudo su lah.
Nah, jadi intinya untuk Dirty Frag ini gabungan dari dua CVE tersebut yang mulai dari 43500, 43284. Intinya untuk 43500 ini ya istilahnya ya membuka jalan lah atau men-trigger delivery atau reliability, ibarat mendelivery vulnerability tersebut atau membuka jalan lah ibaratnya. Nah, untuk CVE 43284 ini ya yang utamanya itu ibaratnya ya melakukan exploit utama. Jadi ibaratnya untuk Dirty Frag ini lebih apa ya istilahnya ya? Ya memanfaatkan dua CVE tersebut lah. Jadi intinya jika tidak selakaman di dua CVE ini tidak digabung, tidak akan terjadi vulnerability Dirty Frag ya. Jadi ibaratnya tanpa ESP ini tidak ada URED, tanpa RxRPC ini juga tidak exploitnya ya tidak stabil lah ibaratnya. Jadi untuk Dirty Frag ya gabungan dua CVE tersebut ya. Nah, untuk memahami Dirty Frag ini kita harus paham konsep penting ya, ibaratnya package dari kernel Linux. Nah, di Linux ini biasanya file dibaca akan disimpan di memori yaitu package ya. Contoh saya sudah ibaratnya sudah membaca lah, baca-baca ya walaupun masih belajar, mungkin masih belajar-belajar tentang Linux ya. Nih, di sini ada sebuah makalah ya, untuk linknya nanti saya taruh juga di deskripsi. Di sini ada memory management di Linux, ada package, packframe, swapping, dan swap cache. Tapi di sini saya hanya akan membahas package ya, karena package ini yang memanfaatkan celah keamanan Dirty Frag ini ya. Oke, contoh untuk di Linux file yang dibaca akan disimpan di memori ya, yaitu package. Coba di package. Biasanya memori ini bersifat read only ya. Biasanya untuk package ini read only, jadi tidak bisa diubah sembarangan ya. Ya. Saya akan bahas hanya mapping file dan package privat atau share ya di sini, dan share. Jadi, nah, bahas yang ini dulu lah. Nah, di Linux kita ketika melakukan operasi read atau write, sebenarnya kita tidak langsung membaca atau menulis di disk ya. Sebaliknya, kernel menggunakan mekanisme yang disebut package, yaitu menyimpan isi file di memori. Nah, sebaliknya kernel menggunakan mekanisme yang disebut package, yaitu menyimpan isi file di memori. Ketika sebuah file diakses, data tidak langsung dibaca dari disk setiap kali dimuat ke memori terlebih dahulu. Nah, ibaratnya contoh data tidak langsung dibaca ya dari disk, tapi ya dimuat dulu ke memori. Nah, memori ini ya biasanya disebut package dan berisi potongan file dalam bentuk byte. Saya baca dulu ya, lupa ya. Nah, tentang write ini, saya baca dulu. Nah, ketika melakukan write ini, data juga tidak langsung ditulis ke disk, karena hanya menyimpan perubahan di package, menandai package sebagai dirty ya. Baru nanti akan ditulis ke disk. Jadi package ini ya adalah source of truth ya, source of truth sementara untuk file di memori ya, untuk write ini mapping file. Terus lanjut saya bahas package privat atau package privat dan share lah. Kita bahas mapping dari share ya, share dulu. Untuk saya akan bahas share.
Saya baca dulu. Nah, share ini artinya ya memori yang sama bisa digunakan oleh banyak proses ya. Jika satu proses mengubah data, proses lain bisa melihat perubahan tersebut. Ini biasa terjadi untuk file biasa ya. Contohnya seperti log di Linux, seperti mungkin log database, log-log lainnya lah di Linux. Terus binary system, contohnya ya seperti proses cd, ls, dan perintah Linux lainnya ya. Untuk yang mapping share. Lanjut ke private mapping ya. Nah, private mapping ini menggunakan mekanisme yang disebut copy and write ya. Copy and write. Saya baca dulu. Nah, ya mapping menggunakan mekanisme yang disebut copy and write ya, artinya ya selama hanya membaca tetap menggunakan page yang sama, tapi saat menulis kernel ini membuat copy yang baru lah ibaratnya. Terus hasilnya ya perubahan tidak mempengaruhi file asli, tidak mempengaruhi proses yang lainnya. Nah, kenapa ini penting ya? Ini adalah mekanisme penting di Linux, tujuannya agar file yang share tidak bisa diubah sembarangan. Nah, setelah kita tahu tadi package dan mapping file memory di package, sekarang kita hubungkan ke dirty frag ya, vulnerability dirty frag ini contoh. Saya balik ke gambar lagi. Nah, kita kembali ke diagram ini ya. Nah, sekarang kita hubungkan lagi ke dirty frag ya. Nah, seharusnya ketika kernel ingin menulis ke memori yang berasal dari package, kernel akan melakukan copy on write di sini ya. Membuat page baru, menjaga page asli tetap aman di sini Mbak. Dari ASP decrypt entry ini akan membuat page asli tetap aman. Tapi di dirty frag kernel gagal melakukan copy on write. Nah, akibatnya di sini data ditulis langsung ke package padahal page tersebut ya masih share, ibaratnya ini masih share lah untuk copy and write-nya di sini di vulnerability dirty frag. Nah, impact-nya ini ya berarti attacker bisa mengubah isi file di memori tanpa menyentuh disk sama sekali di sini. Nah, dan karena binary dijalankan dari package, ini attacker ya bisa mengubah behavior program seperti USR, Binsu, atau biasanya kalau kita mau masuk ke root lah sudo, saya contohkan ya USR, Binsu. Masukkan password atau contoh ya langsung sudosu lah ibaratnya di sini. Nah, setelah tadi saya sudah bahas tentang bagaimana celah keamanan dirty frag ini memanfaatkan dua CVE tersebut, ya saya mungkin langsung demo saja lah di sini. Jadi untuk demonya ini sudah ada yang share ya, dari yang pertama kali ini di user v4bel ya, Fable ini share exploit dari dirty frag ini ya. Nah, ini Universal Linux LPA dia sudah mencoba di Ubuntu 24, Red Hat, CentOS, Alma Linux, OpenSUSE sampai Fedora di sini. Ini juga mungkin bisa. Untuk linknya saya akan taruh di deskripsi di bawah ya. Dirty frag ini vulnerability yang dimanfaatkan CVE-nya, terus node-nya, ini exploit-nya untuk satu perintah ya. Jadi satu perintah ini dia akan git clone langsung, terus setelah git clone langsung masuk ke directory dirty frag, dia akan mengcompile build menggunakan gcc dan langsung otomatis menjalankan file yang exploit tersebut ya. Nah, di sini saya menggunakan
Untuk testing menggunakan Ubuntu server versi terbaru ya, versi 26.04. Nah, untuk kernelnya, kernel terbaru dari Ubuntu server nih, saya installnya yang default ya, langsung dari Ubuntu websitenya. Saya coba lihat kernel Spirit. Ini saya menggunakan Ubuntu 26.04 LTS, rilisnya, codename-nya Resolute di sini. Saya coba ID, di sini saya masih menggunakan hak akses user biasa ya. Oke, kita coba exploit-nya langsung. Kita langsung one line spesial aja biar otomatis ngeklon dan juga langsung build terus exploit ya. Nah, otomatis langsung masuk ke hak akses root ya. Coba kita cek ID-nya, langsung menjadi aksesnya jadi root di sini. Ya, aksesnya masih user biasa setelah menjalankan atau cloning GitHub-nya, terus membuat exploit-nya dan execute, otomatis langsung masuk ke root di sini ya. Nah, untuk patch CVE bentar. Untuk patch CVE 43284 ini tersedia, untuk sekarang sudah tersedia di upstream kernel ya. Kalau mau lihat di upstream kernelnya punya Linux Torvalds, di sini udah update terbaru, update-nya juga 15 jam yang lalu. Ini update kernel terbarunya. Nah, tapi untuk CVE 43500 ini belum memiliki patch resmi di semua distro ya, hanya beberapa distro yang sudah merilis patch ya. Yang saya tahu contohnya untuk Debian ini untuk Debian contoh. Debian sudah mengeluarkan patch-nya ya untuk yang Dirty Frag, tapi karena saya belum mencoba ya untuk testingnya ya, mungkin kalian bisa mencobanya sendiri lah untuk Debian. Untuk Red Hat juga sudah merilis kernel untuk patch-nya, dan juga untuk Fedora 43 sudah ada patch-nya di kernel 7.0.4 ya. Nah, untuk Ubuntu ini yang saya gunakan ya, untuk Ubuntu ya sudah mengumumkan patch ya, tapi segera ibaratnya, jadi belum ada patch resmi dari Ubuntu. Per hari ini saya buat video belum rilis ya patch untuk vulnerability Dirty Frag ini di Ubuntu. Nah, untuk kabar baiknya ya, untuk Ubuntu ini bisa menutup celah Dirty Frag tanpa harus update kernelnya ya. Ya, meskipun patch final dari CVE ini belum rilis dari Ubuntu, ada patch manual ya, ibaratnya patch manual. Di sini kita bisa lihat linknya juga. Untuk patch dari Ubuntu akan saya taruh di link deskripsi ya. Ini penjelasan dari Dirty Frag di Linux, impact-nya, mitigation risk-nya, IPsec, development, AFS, affected release-nya, mulai dari Ubuntu versi 14.04 sampai 26.04 ya. Ini saya jadi belum ada update terbaru kernelnya untuk vulnerability di CVE 2026-43500 ini ya. Jadi harus masih manual mitigation lah. Ini masih step 1, block the module, unload module, confirm module, dan lain-lainnya. Sampai sampai ke reboot ya setelah update. Nah, saya coba jadi satukan perintahnya lah ibaratnya untuk patch dari mitigasi server Ubuntu ya. Saya coba clear,
Saya masukkan echo seperti yang ada di website Ubuntu ya. Democratic module modprep di dirtyfrag.com di sini sama tuh update init frames dan lainnya sampai ke setelah update ini ya reboot ya. Saya coba jalankan. Ya. Ya butuh waktu beberapa saat ya untuk update init frames-nya. Kita tunggu. Nah, dia udah reboot. Saya coba dulu, mudah-mudahan IP-nya. Ini saya coba di lokal ya. Jadi kalau mau testing apapun ya coba di lokal, jangan langsung di hostnya ya. Kalau mau nyoba hostnya itu entah itu Ubuntu desktop atau Fedora atau apapun desktop ya. Kalau mau tes ya silahkan tes saja, mau ngetes apakah desktop saya yang gunakan Linux ini vulner atau tidak ya monggo saja lah. IP ya udah rubah IP-nya. Oke, kita coba lagi ya. Kita coba lagi exploit-nya apa setelah tadi kita patch. Saya patch di sini manual patching, saya coba jalankan lagi exploit-nya. Apakah berhasil ditutup atau masih bolong? Kita coba cloning langsung. Nah, di sini udah gagal ya, exploit-nya udah gagal setelah tadi saya melakukan manual patching ya. Manual patching di Ubuntu server sudah gagal di sini untuk exploit-nya. Nah, kita baca di sini. Nah, karena mungkin ya untuk saat ini di server Ubuntu ya emang belum, atau di distro Ubuntu belum ada patch-nya per hari ini ya saya buat video, jadi langkah yang dilakukan ya manual patch seperti ini yang dilakukan ya. Tapi ya catatan penting ya untuk kalau patch manual ini ya, ini ya biasanya menonaktifkan IPsec ya, biasanya digunakan untuk VPN dan juga AFS ini, AFS RX RPC ini ya biasanya digunakan di VPN. Jadi server-server yang mungkin menggunakan lokal di VPN ya menggunakan layanan tersebut ya lakukan uji coba di staging dulu lah, ibarat di lokal dulu apakah patching manual ini mengganggu VPN ataupun tidak, atau mengganggu service setelah di patch, mengganggu service yang lainnya ya silakan lakukan staging dulu lah. Nah, nanti mungkin setelah ada update terbaru ya dari Ubuntu untuk DirtyFrag ini ya terkait mungkin update kernel lah ya, bisa langsung komen perintah apt update atau apt upgrade langsung ya, jadi otomatis mengambil updatean terbaru ya. Ya, tapi pastikan repositori yang digunakan resmi dari Ubuntu ya. Nah, oke. Ya, jadi seperti mungkin setelah tadi saya contohkan di exploit terus patching di sini ya, baratnya untuk DirtyFrag ini bukan satu bug ya seperti penjelasan saya di awal tadi. Nah, DirtyFrag ini ya ada dua CVE ya ibaratnya bug chain ya, gabungan lah, di mana satu vulnerability ini membuka jalan terus dan vulnerability lainnya adalah exploit untuk privilege escalation ya di sini.
Oke, berhubung lampu juga sudah mati ya, lampu RGB mati, video penjelasan Dirty Frag juga sudah, demo juga sudah ya. Mungkin itu saja video pembahasan vulnerability Dirty Frag ini ya. Jika ada salah kata atau ada yang ingin didiskusikan, silakan komen di kolom komentar di bawah. Atau jika ada request video selanjutnya mau bahas apa atau mau ngundang orang untuk podcast, silakan juga komen di bawah. Dan jangan lupa like, share, and comment. Terakhir, sinau benora ketinggalan dan wassalamualaikum.